Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM 245500311128 bersama rekan saya. Ivan Rudiansa dengan NIM 24500311133. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah struktur baja 2 yang berjudul Perancangan Struktur Baja Gedung 5 Lantai, Analisis Interaksi Rasio menggunakan SAP 2000. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan mulai dari latar belakang oleh Ipan Nurdiansyah. Baik, perencanaan struktur merupakan salah satu tahapan terpenting dalam pembangunan gedung bertingkat. Struktur harus mampu menahan seluruh beban yang bekerja selama umur bangunan tanpa mengalami kegagalan. Baja dipilih sebagai material utama karena mempunyai kekuatan tinggi, berat yang relatif ringan, proses fabrikasi yang cepat, serta memiliki duktilitas yang baik ketika menerima beban gempa. Pada perencanaan ini digunakan mutu baja BJ50 dengan metode Load Resistance Factor Design atau LRFD sesuai ketentuan SNI. Analisis dilakukan menggunakan software SAP 2000 versi 14.2.2. Adapun tujuan perancangan yaitu merancang struktur gedung 5 lantai, menentukan dimensi elemen struktur yang memenuhi syarat, 3. Melakukan analisis gaya dalam akibat kombinasi pembebanan, 4. Menentukan nilai interaction rasio seluruh elemen struktur, 5. Memastikan seluruh elemen memenuhi syarat keamanan dan efisiensi. Untuk data perancangan gedung, data umum bangunan, jenis bangunan yang dirancang merupakan gedung baja bertingkat sebanyak 5 lantai dengan sistem rangka baja menggunakan profil with flag atau WF dan king cross atau KK. Spesifikasi material mutu baja BJ50 dengan FY 290 MPa dengan metode desain LRFD. Software yang digunakan adalah software SAP 2000. Profil struktur kolom lantai 1 KK 700 x 300 dan lantai 2 KK 700 x 300. Lantai 3 dan lantai 4 menggunakan 700 x 200 dan lantai 5 menggunakan WF 600 x 200. Untuk balok induk menggunakan WF 300 x 150 dan balok anak WF 250 x 125 dengan menggunakan bracing profil WF 250 x 125 dan WF 300 x 150, WF 350 x 175, WF 400 x 200. Untuk plat lantai 1 sampai 4 sama dengan 120 mm dan untuk lantai 5 menggunakan 100 mm. Untuk pembeban yang digunakan di sini pada proses analisis struktur digunakan beberapa jenis pembebanan sesuai peraturan perencanaan struktur gedung, yaitu 1. Dead load atau DL merupakan berat sendiri struktur yang terdiri dari balok, kolom, plat, tangga, bordes, berat sendiri baja. Lalu yang kedua, severe dead load atau SDL meliputi penutup lantai, dinding, tangga, dan finishing. Lalu yang ketiga ada live load. Beban hidup diberikan sesuai fungsi gedung. Beban aktivitas penghuni, beban tangga, beban lantai. Lalu yang keempat ada wind load. Beban angin X sama dengan 25 kg, beban angin Y 25 kg per meter kubik. Lalu yang kelima earthquake load, yaitu beban gempa arah X seberat 200 ton dan gempa arah Y seberat 100 ton. Kombinasi beban LFD yaitu 1,4D, 1,2D plus 16, L
dan 1,2D plus 0,5 L plus 1,3 W dan 1,2D plus 0,5 L plus X plus EY. Baik, selanjutnya akan dilanjut dengan rekan saya. Lalu di sini ada pemodelan struktur baja. Setelah seluruh data perancangan diperoleh, langkah selanjutnya adalah membuat model struktur 3 dimensi menggunakan SAP 2000. Tahapan pemodelan meliputi yang pertama yaitu mendefinisikan material baja BJ50, memasukkan profil kolom, balok, dan bracing, membuat geometri bangunan 5 lantai, mendefinisikan kondisi tubuh tumpuan menggunakan spring, lalu memasukkan beban mati, beban hidup, angin, dan gempa. Lalu menentukan kombinasi pembebanan LRFD. Lalu yang terakhir melakukan running analysis. Pada gambar ini ditampilkan model 3 dimensi bangunan konfigurasi bracing sebagai penahan gaya literal akibat angin dan gempa, serta model spring yang menunjukkan kondisi tumpuan struktur melalui pemodelan ini. SAP 2000 dapat menunjukkan. Lalu di sini ada analisis gaya kritis, menunjukkan distribusi gaya yang diteruskan menuju pondasi. Lalu ada deformasi, menunjukkan besarnya perpindahan struktur pembebanan. Lalu ada mode shape, digunakan untuk mengetahui perilaku getaran alami struktur ketika menerima beban gempa. Lalu ada gaya dalam, meliputi gaya aksial P, gaya geser V, lalu ada momen lentur M. Ini ada 3 gambar menunjukkan hasil analisis berupa reaksi tumpuan, deformasi struktur, dan distribusi gaya dalam pada model gedung. Data tersebut kemudian digunakan pada tahap berikutnya. Lalu di sini ada perhitungan dan pencarian interaksi rasio. SAP 2000 menunjukkan interaksi rasio, yaitu perbandingan antara gaya yang bekerja terhadap kapasitas maksimum penampang baja. Kriterianya rasio kurang dari 1 aman, rasio sama dengan 1 batas izin atau batas kapasitas, rasio yang lebih dari 1 tidak aman. Pada penelitian ini dilakukan beberapa interaksi profil hingga seluruh elemen memiliki interaksi rasio di bawah 1 sehingga memenuhi ketentuan desain LRFD. Lalu ini ada gambar tampak XY, XZ, dan YZ untuk melihat distribusi warna atau nilai rasio kapasitas pada seluruh struktur dari hasil analisis. Lalu di sini ada kesimpulan dan hasil desain. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SAP 2000 diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada struktur baja BJ50 berhasil dimodelkan dengan baik. Seluruh jenis pembebanan dan kombinasi LRFD telah diterapkan. Profil kolom, balok, serta bracing maupun menahan seluruh beban yang bekerja. Lalu analisis gaya dalam menghasilkan nilai yang berada dalam kapasitas penampang. Lalu pemeriksaan interaksi rasio menunjukkan seluruh elemen memiliki nilai kurang dari 1. Lalu dengan demikian struktur dinyatakan memenuhi syarat ketentuan, syarat kekuatan, kekakuan, stabilitas, serta layak digunakan sebagai desain gedung 5 lantai. Yang slide sebelumnya, maaf, Udin. Yang slide 7. Ini yang ini, Pak. Pada seluruh dari hasil analisis terlihat bahwa tidak ada elemen yang melebihi batas kapasitas sehingga desain dinyatakan memenuhi syarat keamanan. Lalu terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Sekian dari kelompok 11. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.